Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi membaca kitab Rasailu Tahummul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak dikabulkan, dan dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama yang hadir di Majlis Imam Syafi'i, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas bab yang baru. Ini adalah pertemuan yang keempat dalam risalah yang kedua, yaitu Mau'izatun Nisa, risalah yang kedua dari kitab Rasail Tahummul Mar'ah Muslimah, nasihat wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama, yaitu usulun azimah, pokok-pokok penting dalam kehidupan seorang wanita muslimah. Dan pokok-pokok tersebut adalah seorang wanita muslimah hendaknya meyakini seyakin-yakinnya bahwa sebaik-baik hukum adalah
hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pokok penting dalam kehidupan seorang wanita muslimah adalah bahwa kebahagiaan sangat erat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu seorang wanita muslimah harus meyakini bahwa ia memiliki musuh-musuh yang banyak, baik dari syaitan ataupun dari manusia. Yang keempat, bahwa dia harus meyakini betul segala macam kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lepas dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu seorang wanita muslimah harus meyakini bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Yang keenam, yaitu seorang wanita muslimah harus meyakini baik-baik seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang berkaitan dengan perempuan sama dengan syariat yang berkaitan dengan agama. Maka seluruh syariat Allah penuh dengan kebijaksanaan dan syariat Allah penuh dengan kerapian dan juga keadilan. Itulah 6 pokok penting bagi seorang wanita muslimah untuk dia selalu pegang dalam mengarungi kehidupan saat dia menghadapi berbagai macam problematika hidup di dunia ini. Nah, ini adalah pertemuan yang keempat. Kita membahas bab yang kedua, yaitu penulis mengatakan Hidayatul Qur'ani lil mar'atil muslimah. Petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah. Makna dari bab ini adalah nantinya penulis Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala akan menjelaskan beberapa petunjuk Al-Quran yang Al-Quran berikan kepada wanita-wanita muslimah, yang dengannya apabila seorang wanita muslimah mengerjakan petunjuk-petunjuk tersebut, maka hidupnya akan berbahagia di dunia sebelum akhirat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Innal Qur'an al-Karima kitabullahi jalla wa ala al-munazzalu linnasi hidayatan wa rahmatan huwa kitabus sa'adati wal haqiqiyati wal falahi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk manusia sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Ia adalah kitab membawa kebahagiaan yang sebenarnya, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi maksud dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini adalah bahwa Al-Quran bukan hanya kitab bacaan yang dengan membacanya kita dapat pahala. Tidak. Al-Quran juga kitab petunjuk yang di dalamnya terdapat hukum-hukum. Apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki, wal falah di dunia wal akhirah, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini, yang paling besar petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Ingat sekali lagi, bukan hanya sekedar membaca atau menghafalnya, tapi yang paling utama juga adalah mempelajarinya. Sebagaimana perkataan seorang tabi'i, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innallaha anzala al-Qur'ana liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran agar diamalkan. Tetapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, dipahami, lalu diamalkan. Tapi yang terjadi pada manusia adalah menjadikan bacaannya saja sebagai amalan. Tidak sampai kepada memahaminya, apalagi sampai
mengamalkannya. Ini keliru. Hanya saya berpesan kepada para orang tua, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, boleh Anda berharap dan bercita-cita anak Anda penghafal Al-Quran. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana anak Anda memahami Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan akan manusia agar senantiasa mentadabburi akan Al-Quran ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaik liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan berkah, supaya mereka, yaitu manusia, memperhatikan ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya, dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ini menunjukkan Al-Quran bukan hanya sekedar untuk buku bacaan, tetapi juga untuk buku pedoman, karena dia adalah petunjuk dalam kehidupan. Nah, kemudian penulis mengatakan, kitabun fihi hidayatul anam, wa shifa'ul asqam, wa sa'adatud dunya wal akhirah. Dia adalah buku, kitab, yang di dalamnya terdapat petunjuk untuk manusia, penyembuh bagi penyakit-penyakit, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini disebutkan oleh Allah bahwasanya Al-Quran ya bukan hanya sekedar yang dibaca, akan tetapi Al-Quran adalah penyembuh. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini menunjukkan Al-Quran adalah syifa, yaitu obat, penawar. Dan obat ada dua macam. Obat dalam penyakit-penyakit hati dan obat dalam penyakit-penyakit lahiriah. Penyakit-penyakit hati seperti kemunafikan, seperti ujub, takabur, ya, seperti riya, sum'ah. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Dan obatnya adalah Al-Quran. Itu apabila Al-Quran tersebut dia baca, kemudian apabila Al-Quran tersebut dia pahami, ya, bisa juga penyakit-penyakit lahiriah. Al-Quran adalah obat untuk penyakit-penyakit lahiriah. Seperti ruqyah. Al-Quran bisa digunakan untuk ruqyah. Tersengat kalajengking, badan panas, kesurupan jin. Nah, penyakit-penyakit lahiriah. Ya. Maka ini obatnya juga Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah penawar. Penawar di sini dua makna. Dua makna. Yang pertama, penawar penyakit-penyakit hati. Dan yang kedua, penawar penyakit-penyakit lahiriah. Penyakit-penyakit lahiriah. Wa man talaba as-sa'adata min ghairi tariqihi syaqi. Wa man talaba al-'izza min ghairi hudahu dhal. Barang siapa yang mencari kebahagiaan dari selain jalannya, maka dia akan malang atau rugi. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain petunjuknya, maka dia akan hina. Wa man talabal karamata min ghairi sabili uhin. Siapa yang mencari kemuliaan selain dari jalannya, dia akan direndahkan, dihinakan. Ini sebagaimana disebut kemudian penulis mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim
Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas lelaki, orang beriman laki-laki atau orang beriman perempuan, jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki perkara lain dari pilihan mereka. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang mencari petunjuk hidup selain dari Al-Quran pasti akan sengsara. Yang mencari petunjuk keselamatan selain dari petunjuk Al-Quran pasti akan celaka. Yang mencari kemuliaan selain dari petunjuk Al-Quran maka pasti akan terhina dan seterusnya. Karena Allah menjanjikan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kalau seandainya kita dalam kehidupan sehari-hari ada problematika yang kita berhadapan dengan masalah tersebut, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah lah yang paling baik hasilnya dan akhirnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Yang artinya, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu khairun. Lebih baik bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila. Dan lebih bagus akibatnya. Pasti. Akhir sesuatu yang menurut akhir sesuatu dari orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran pasti dia baik. Ya, itu harus kita yakini dalam hati kita. Jangan sampai kita ragu-ragu. Kemudian penulis mengatakan, ja'alahu Allahu nuran lil ibad wa basiratan lahum. Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya bagi hamba-hamba dan sebagai lentera bagi mereka. Yahdihim ila sa'adati dunya wal akhirah wa ila siratillahil mustaqim wa sabilihil qawim. Memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kepada jalan Allah yang lurus. Dan jalan Allah yang tegak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan petunjuk siapa yang mengikuti keridhaannya kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ini ibu-ibu harus kita yakini baik-baik, Al-Quran buku petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran maka dia akan keluar dari kegelapan menuju cahaya, hidupnya nyaman, hidupnya enak. Ya, itu harus kita yakini baik-baik. Makanya dekat-dekat dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, baik itu mendengarkan artinya, baik itu memahami makna-maknanya, baik itu menghafalnya, ataupun juga mengamalkannya. Dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi semua yang disebutkan oleh Syekh tadi adalah ingin meyakinkan kepada kita bahwasanya Al-Quran adalah cahaya dari Allah. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jalan yang lurus. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ya. Dan dari petunjuk dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu harus kita yakini.
wahai saudari-saudariku muslimah. Kemudian penulis mengatakan wa hadhihi waqfah ma'a ba'dhi hidayatil Qur'an al-mukhtassati bil mar'atil muslimah. Ini adalah beberapa poin dari sebagian petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang khusus untuk wanita muslimah. Wallati idza akhadhat biha al-mar'atu wastamsakat biha sa'idat fi dunyaha wa ukhraha. Yang mana jika seorang wanita muslimah berpegang teguh dengannya, maka dia akan niscaya, dia akan bahagia dunia akhirat. Wa tahaqqaqa laha 'izzuha wa falahuha. Dan akan terrealisasi kemuliaannya, kebahagiaannya. Wa in tarakatha wa takhallat anha halakat wa ahlakat. Ini bahaya. Enggak ada pilihan yang kedua, yang ketiga. Jika mengikuti, dia akan bahagia dunia akhirat. Jika dia meninggalkan petunjuk tersebut, maka dia melepaskan diri dari petunjuk tersebut, dia akan binasa. Dan lebih parah lagi, dia akan membinasakan. Binasa, dia rusak pada dirinya sendiri, dia asyik masuk maruk di dalam kemaksiatan, rusak sendiri, dan juga membinasakan orang lain. Wahia adabun azimah, laisat mahallan lil jadal. Dan dia adalah adab-adab yang agung. Adab-adab ini tidak perlu untuk didiskusikan. Adab-adab ini semuanya disepakati. La majalan lin niqash. Tidak ada diskusi di dalam adab-adab yang akan disebutkan oleh Al-Quran ini. Awir rad wa adamil qabul. Tidak ada celah untuk menolak dan tidak menerima. Tidak ada. Iyadzan billah. Kita berlindung kepada Allah dari penolakan terhadap Al-Quran. وَمَنْ تُعْرَضُ عَلَيْهِ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَهِدَايَاتُ كَلَامِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَتَوَقَّفُ فِي قَبُولِهَا أَوْ يَتَرَدَّدُ فِي الْإِسْتِجَابَةِ لَهَا فَمَا هَذَا بِسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan siapa saja yang dihadapkan kepadanya ayat Al-Quran, petunjuk-petunjuk firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kemudian dia berhenti untuk menerimanya atau ragu-ragu untuk menerimanya, maka ini bukannya jalan orang-orang yang beriman. Maka ini adab-adab yang akan kita sebutkan di bawah ini adalah adab-adab yang pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti mendatangkan keberuntungan dunia akhirat. Tidak perlu didiskusikan, cukup dipelajari dan diterima. Ya, cukup dipelajari dan terima. Kemudian penulis mengatakan wa 'alal mar'atil muslimah an ta'lam wa hiya taqra'u hidayatil Qur'an wa tata'ammala fi kalamir rahman anna sa'adataha la takunu illa biluzumi hajjillah wa sayri fi siratihil mustaqim. Dan seorang wanita muslimah wajib mengetahui saat dia membaca petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan mempelajari dengan seksama tentang kalam-kalam Allah Ar-Rahman, bahwa kebahagiaannya tidak akan bisa terjadi kecuali dengan berpegang teguh kepada petunjuk dari Allah dan berjalan di jalannya yang lurus. Taib. Itu muqaddimah. Sekarang penulis menyebutkan apa saja petunjuk-petunjuk Al-Quran yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para perempuan. Penulis rahimahullahu taala, hafizahullahu taala berkata, "Famin a'zami hidayatil Qur'an lil mar'ati wa ajalliha amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah wa an yakuna dhalika a'zama matlubin laha wa ajalla maqsudin wa aqimna as-salah wa atina az-zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Petunjuk Al-Quran yang paling agung untuk perempuan dan paling istimewa adalah perintah Al-Quran kepada perempuan untuk senantiasa selalu memperhatikan ibadah kepada Allah. Terutama ibu-ibu yang di rumahan, ibu rumah tangga. Dan ini saya tidak mencela, ibu rumah tangga itu istimewa. Ya, ibu-ibu yang tidak sibuk dengan, kalau di zaman sekarang, tidak sibuk dengan dagangan online, setiap hari pulang pergi ke tempat pengiriman barang. Ya, terutama ibu-ibu yang di rumah saja. Maka
perintah kepada perempuan dari Al-Quran untuk senantiasa selalu memperhatikan ibadah kepada Allah. Dan hendaknya hal tersebut menjadi sesuatu yang dituntut yang paling agung dari perempuan. Dan maksud yang paling utama dari perempuan. Sebagaimana firman Allah yang dibawakan oleh penulis di sini, surat Al-Ahzab ayat 33. Wa aqimnas salah. Dirikanlah wahai para perempuan salat. Bayarlah zakat. Taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menginginkan agar hilang dari kalian kotoran. Wahai ahlul bait. Wahai ahlul bait. Dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar suci. Maka lihat ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar perempuan memperhatikan ibadahnya. Surat apa tadi Ibu? Al-Ahzab ayat 33. Lihat sekarang saya bacakan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimnas salah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat wahai para perempuan. Taatilah Allah dan Rasulnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nahahunna awalan 'anil syarr, thumma amarahunna bil khair. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melarang untuk keburukan, yaitu berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian setelah itu baru Allah memerintahkan untuk mengerjakan kebaikan. Min iqamatis salah wa hiya ibadatullahi wahdah la syarikalah. Berupa ibadah kepada Allah yaitu mendirikan salat. Wa itaiz zakah wa hiya al-ihsan ilal makhluqin. Dan berupa membayar zakat dan itu adalah berbuat baik kepada makhluk. Wa ati'na Allah wa rasulah wa hadha min babi 'atfil 'am 'alal khas. Dan kemudian taatilah Allah dan Rasulnya. Ini sebenarnya adalah dari sisi penggandengan yang umum terhadap yang khusus. Artinya, gini Bu, perhatikan baik-baik. Hidayah, petunjuk Al-Quran yang pertama, khusus untuk perempuan adalah perintah Al-Quran kepada perempuan untuk senantiasa memperhatikan ibadahnya kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah dari dua sisi. Ini perhatikan, nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa diamalkan. Dari dua sisi. Yang pertama Allah menyebutkan, apa tadi? Dirikanlah sholat. Itu berarti hubungan seorang perempuan dengan Allah. Hubungan seorang perempuan dengan Allah. Maka di sana ada jenis-jenis ibadah yang dikerjakan oleh seorang perempuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholatnya, seperti puasanya, ya. Kemudian seperti baca Qur'annya, berzikirnya, berdoanya, zikir pagi, zikir sorenya, salat wajib, salat sunnahnya. Ini adalah ibadah perempuan dengan Allah. Yang disebut oleh sebagian orang hablun minallah. Kemudian ketika Allah berfirman, wa atinaz zakah. Dan bayarlah zakat. Kata Imam Ibnu Katsir, al-ihsan ila al-makhluqin. Ini namanya berbuat baik kepada para makhluk. Dan ini juga ibadah bagi perempuan. Ya, ini ibadah bagi perempuan. Berbuat baik kepada para makhluk. Di antara manusia-manusia yang paling berbuat baik kepada para makhluk, yang wajib diperbuat baiki oleh seorang perempuan adalah suaminya, anak-anaknya. Nah, di sini nanti terjadi mana yang lebih prioritas. Ustaz, saya punya anak 5. Sekarang hafalan Al-Quran tidak jalan-jalan. Saya punya anak 5, mau tahajud kecapean. Saya punya anak 5, kadang-kadang mau zikir pagi, zikir sore nggak bisa. Ya. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, belum lagi nanti seorang wanita muslimah di 10 hari terakhir bulan Ramadan mendapati haid. Nah, itu sedih banget tuh. Ketika orang-orang benar-benar beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia haid. Maka kita katakan bahwa seorang wanita muslimah bisa melakukan ibadah hablun minan nas. Berbuat baik kepada manusia. Membukakan puasa, membayar zakat, bersedekah, membantu orang lain, mengurus anak,
mengurus suami, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, ini adalah petunjuk pertama khusus bagi perempuan, yaitu memperbanyak ibadah. Dan ibadah di sini dari dua sisi. Saya sering menyebutnya ibadah praktis, seperti sholat, puasa, ya, seperti haji, ibadah praktis, seperti zikir, baca Quran, berdoa, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan. Itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga perlu diperbanyak ibadah-ibadah ini. Puasa sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian baca Quran, berzikir, menghafal Quran. Ini perlu diperbanyak. Seperti yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah yang lama kepada Allah. Sujudlah yang lama. Ruku'lah yang lama bersama orang-orang yang ruku'. Ini berarti ibadah yang benar-benar hubungannya dengan Allah. Ibadah-ibadah praktis dan non-praktis. Di sana ada ibadah-ibadah yang hubungannya dengan makhluk. Juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ini perhatikan perempuan yang sering mengeluh, Ustaz, saya tidak bisa lagi sekarang baca Quran, anak sudah banyak. Ustaz, saya tidak bisa lagi sekarang untuk salat tahajud. Kenapa? Karena kecapean. Maka lihat hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at bahlaha, qila laha udkhul jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, jika seorang wanita salat 5 waktu, berarti hubungan dengan Allah, ibadah praktis. Puasa pada bulan Ramadan, hubungan dengan Allah, ibadah praktis. Menjaga kemaluannya, kesuciannya, kemuliaannya, kehormatannya, itu ibadah. Menjaga agar tidak terlihat auratnya, menjaga agar tidak terlihat perhiasan kecantikannya, menjaga agar tidak tercium bau wanginya, itu ibadah kepada Allah. Dan taat kepada suaminya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, saya di bulan Ramadan kan dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Akan tetapi dalam bulan Ramadan orang di rumah banyak. Maka saya harus ke pasar. Saya harus masak. Sebelum berbuka puasa kan waktu mustajab untuk berdoa. Saya harus masak, saya harus ini. Maka itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ata'at ba'laha, yaitu mentaati suaminya. Dia mengurus suaminya. Bahkan, lihat, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Ayyun nisa'i khair? Wanita mana yang paling baik? Wanita mana yang paling baik? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai maksud saya, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang paling baik adalah seorang istri yang membahagiakan suaminya jika suami melihatnya. Jadi berpenampilan yang baik, yang indah di hadapan suami, itu adalah ibadah bagi seorang perempuan. Allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar. Mentaati suami jika ia perintahkan. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisihi suami dalam harga diri suami dan harta suami dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih ya, dan jangan bingung untuk mengerjakan mana yang lebih prioritas. Saat kita bisa benar-benar berhubungan dengan Allah dengan ibadah-ibadah praktis, kerjakan. Tapi saat kita mungkin terhalang dengan haid, nifas,
maka kita bisa beribadah dengan ibadah-ibadah non praktis. Ya. Yang jelas, seorang perempuan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang lain lagi. Nih, kalau saya tambahin dalil itu berarti saya belum puas. Ada hadis yang lain lagi, yaitu hadis dari bibinya Husain bin Mihsan, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan bibinya Husain bin Mihsan, yaitu seorang perempuan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Idza tuba'lin, wahai kamu perempuan, kamu punya suami?" Maka sang bibi menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, saya punya suami. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada perempuan tersebut, "Aina anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Itu Bu, pesan pertama selalu ada dalam benak kita sebagai seorang istri. Bagaimana sikap saya kepada suami saya? Kemudian perempuan tersebut menjawab, "Ma'aluhu illa ma'ajaztu an." Aku tidak pernah meremehkan untuk melayaninya, kecuali yang aku sudah tidak sanggup lagi. Lihat di sini, Bu. Melayani suami itu ibadah kepada Allah. Melayani suami itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada perempuan tersebut, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu. Artinya, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Relakah? Senangkah? Marahkah? Ya, maka sesungguhnya ia adalah surgamu atau nerakamu. Tidak ada yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga kecuali dengan amal ibadah. Ini menunjukkan mengurus suami adalah amal ibadah yang paling agung bagi seorang perempuan yang sudah menikah. Ya, bisa dimaklumi ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka setelah ini tidak bingung lagi kita mana yang skala prioritas yang mana yang kita harus kerjakan. Tetapi intinya petunjuk Al-Quran bagi perempuan yang pertama adalah agar perempuan senantiasa al-inayah bil ibadah. Memperhatikan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya ungkap tadi bahwa kadang-kadang perempuan di rumah kan dia kerja untuk mengurus rumah tangga suami dan mengurus anak-anak. Jika dia mempunyai lapangan waktu, maka dia bisa menambah dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat-sholat sunnah. Jadi jangan malas, ya, jangan malas menjadi seorang perempuan yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah, mungkin wajah kita tidak secantik si fulanah, tetapi kalau bersaing di dalam membaca Al-Quran ataupun membaca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun hafalan Al-Quran, hafalan zikir, maka bolehlah. Ini sudah mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang bagus wajahnya, tetapi malah ibadahnya juga kurang bagus. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kedua, wa min hidayatil Qur'anil mar'ah. Sebelum kedua, saya ingin mengingatkan bahwa kalau kita contoh wanita-wanita muslimah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati wanita-wanita yang sangat luar biasa. Ya, wanita-wanita yang sangat luar biasa. Yang sangat erat kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Khadijah radhiyallahu anha yang sangat pintar mengurus suaminya. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama, beliau gemetaran karena khawatir bahwa yang datang tersebut bukan Jibril.
Kemudian beliau minta diselimuti. Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak gelagapan. Beliau tenang, mengerjakan apa yang diminta. Saat suaminya memerlukan sarannya, maka baru beliau keluar dengan perkataan yang begitu indah yang menenangkan suaminya. Dan itu ibadah. Beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, inni khasyitu ala nafsi. Aku takut. Takut pada diriku. Jangan-jangan itu bukan Jibril alaihissalam. Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata, wallah la yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim. Wa taksibul ma'dum. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya, wahai suamiku. Engkau menyambung hubungan rahim. Engkau memberikan orang yang tidak punya. Engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ini lihat. Perkataan ini ditulis di dalam buku-buku sejarah. Sebagai bentuk ibadahnya Khadijah dengan cara merawat suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sabarnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata kepada Zubair, kepada Urwah, Ra'ainal hilal, tsummal hilal, tsummal hilal. Kita melihat bulan purnama. Datang lagi bulan purnama. Datang lagi bulan purnama. 3 kali bulan purnama. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang dimasak. Dengan sabarnya para istri-istri tersebut kepada dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu-ibu saudara, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan keadaan suami, tidak melaknat, tidak suka merendahkan pemberian suami dan seterusnya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, petunjuk pertama Al-Quran untuk perempuan adalah memperhatikan ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah praktis ataupun ibadah non praktis. Nah, kita lanjut. Petunjuk yang kedua, wa min hidayatil Qur'an lil mar'ah amruha bil hijab wa luzumihi wal muhafazati alaihi ala sitri wal hishmah. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Termasuk petunjuk Al-Quran untuk perempuan adalah perintah Al-Quran kepada perempuan untuk berhijab. Dan selalu berhijab. Dan selalu menjaga ketertutupan. Dan selalu menjaga sifat malu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu lebih dekat agar mereka dikenal, kemudian mereka tidak disakiti atau tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebelum saya berbicara tentang ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendudukkan permasalahan penting bahwa Al-Qur'an sebagai buku pedoman, petunjuk. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai buku petunjuk. Yang apabila kita mengikuti petunjuknya, niscaya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Cuma harus diperhatikan penting-penting. Bahwa Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami dengan pemahaman kita sendiri. Disebabkan karena beberapa sebab. Disebabkan karena terkhusus kita orang Ajam, bukan Arab. Kemudian jangankan orang Ajam, bukan Arab. Orang Arab saja kadang-kadang belum
paham betul apa yang dimaksudkan dari Al-Quran tersebut. Maka diperlukan untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Yang kedua, Al-Quran agar menjadi ilmu yang bisa diamalkan sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahaminya dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa para sahabat? Karena mereka yang paling tahu tentang Al-Quran. Ayat ini turun dalam kejadian ini. Ayat ini turun maksudnya ini. Hadis ini keluar karena kejadiannya ini. Maksudnya ini. Dan karena mereka orang-orang yang fasih berbahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Yang ketiga, Al-Quran dipahami dengan para sahabat dan dipahami oleh para sahabat dan hadis dipahami oleh para sahabat karena mereka langsung belajar Al-Quran dan hadis tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, apabila para sahabat Nabi radhiyallahu anhu keliru dalam mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis-hadis Rasul, maka akan ada koreksian dari 7 petala langit dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang diamalkan keliru dan itu tidak didapati kecuali di zamannya para sahabat. Makanya Al-Quran dan hadis memang 2 petunjuk yang kalau kita amalkan akan benar-benar mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi ingat, Al-Quran harus dibaca dan dipahami dengan pemahaman para sahabat. Kemudian selanjutnya, para sahabat Nabi, dari mulai kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat kecuali mereka mengamalkan Islam dengan baik dan sempurna. Maka siapa yang ingin diridhai oleh Allah, maka ikutilah para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seluruhnya dari kaum muhajirin ansar, mereka dijamin masuk surga. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka masuk ke dalam surga kecuali dengan mereka mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan baik dan sempurna. Maka siapa yang ingin memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan sempurna, mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan baik dan sempurna, ikutilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini perkara sangat penting. Karena ini metodologi beragama. Ini yang disebut dengan manhaj. Pemahaman dalam beragama. Bahwa kita mengamalkan Al-Quran dan hadis dan pengamalan tersebut berdasarkan pemahaman para sahabat. Agar pemahamannya benar. Karena ada orang yang bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya tidak salah, hadisnya tidak salah, tetapi pemahaman yang menyimpang. Akhirnya menghasilkan pemahaman yang menyimpang. Termasuk di dalamnya masalah hijab ini. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat aneh bin nyata bahwa hijab ada sebagian orang yang menyatakan tidak wajib. Bahkan ada sebagian orang yang ahli agama, dianggap ahli agama, masih ragu-ragu. Menyatakan hijab antara wajib dan tidak wajib. Ini aneh. Ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun kita beberapa kali di majelis ini berbicara tentang hijab, dan penulis mengatakan amruha bil hijab. Perintah Al-Quran terhadap perempuan untuk berhijab. Dan menjaga ketertutupan. Dan selalu menjaga sifat malu. Maka pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan kembali apa itu hijab. Ya, apa itu hijab? Dan kemudian apa hukum berhijab. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang bukan agama, tetapi dia masyhur di negeri ini berbicara tentang hukum Allah.
dan dibiarkan. Ya, berbicara tentang hukum Allah dan keliru lalu dibiarkan lagi. Dan seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwa berbicara tentang hijab yang paling utama adalah membicarakannya melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Bukan melalui pemahaman manusia-manusia biasa. Karena kata hijab adalah lafal syar'i. Lafal yang ada dalam syariat Islam. Tidak boleh sembarangan memahami hijab tersebut. Saya akan berbicara dulu tentang makna hijab. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makna hijab. Kalau kita perhatikan, al-hijabu lughatan. Hijab secara etimologi, secara bahasa. Dari kata-kata al-hajbu atau al-hijabu. Yang maknanya adalah al-man'u minal wusul. Dilarang dari sampai. Dilarang dari sampai. Itu makna hijab. Ketika orang Arab mengatakan hajabahu ay mana'ahu. Maksudnya orang tersebut membuat hijab. Maksudnya orang tersebut membuat penahan agar tidak sampai. Karena arti hijab secara bahasa menahan sehingga tidak sampai. Menahan sehingga tidak sampai. Makanya orang Arab mengatakan summiya hijabul mar'ah hijaban li'annahu yamna'ul musyahadah. Hijab bagi perempuan dinamakan hijab karena melarang, menahan dari melihat kepada perempuan tersebut. Perempuan ini berhijab, berarti tertahan mata saya untuk melihatnya. Itu namanya hijab. Kata hijab diambil juga darinya adalah al-hajib. Al-hajib dari kepala karena dia seperti dua hajibain. Ini alis. Alis menutup mata. Makanya alis disebut dengan hajib dalam bahasa Arab. Alis menutup mata, maka alis disebut hajib dalam bahasa Arab. Hajib, hajibain. Dua hajib. Karena menutup mata atau menahan mata dari kotoran-kotoran dari atas. Baik. Adapun makna secara terminologi syar'i, hijab adalah, perhatikan baik-baik, disebutkan pengertiannya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan diantaranya huwa satirun yasturul jisma fala yashif wala yasif. Dia adalah penutup yang menutup badan, maka tidak memperlihatkan badan dan tidak membentuk badan. Itu hijab secara terminologi syariat. Dia adalah penutup badan, maka tidak menjelaskan badan, tidak juga membentuk tubuh badan. Itulah hijab. Jadi dia penutup. Yang dengan penutup tersebut, maka tidak jelas badannya dan tidak terbentuk badannya. Ini makna terminologi yang pertama. Makna yang kedua adalah hajbul mar'ah al-muslimah min ghairil qawa'idi minan nisa an anzarir rijal ghairil maharimi laha. Hijab menurut istilah syariat adalah terminologi penutup wanita muslimah
yang bukan wanita-wanita yang menopause. Dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Hijab adalah penutup bagi wanita muslimah. Yang wanita muslimahnya bukan menopause. Dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang disebut dengan hijab secara terminologi syar'i. Maka kalau kita ingin contohkan potret-potret hijab, di antaranya adalah hijab bisa dengan dinding. Karena dinding menahan untuk sampai melihat perempuan tersebut. Sehingga tubuhnya tertutup, tidak menerawang dan tidak membentuk tubuhnya. Oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Atau horden yang tebal. Ini juga hijab. Hijab yang menahan dari sampainya pandangan kepada perempuan tersebut. Yang menahan. Akhirnya perempuan tersebut tertutup. Sehingga bentuk tubuhnya tidak membentuk, tidak terbentuk, dan juga tidak terlihat tubuhnya. Atau bisa juga hijab adalah pintu. Dan bisa juga hijab adalah penutup wajah. Seperti cadar. Ini adalah hijab. Karena dengan cadar tersebut tertutup pandangan laki-laki dari sampai melihat wajah perempuan tersebut. Sehingga tidak yashif wala yasif. Tidak menerawang dan juga tidak membentuk perempuan tersebut. Kemudian termasuk hijab juga adalah khimar. Yaitu bahasa Indonesianya jilbab. Ini termasuk hijab. Karena menahan pandangan laki-laki untuk sampai kepada perempuan tersebut. Sehingga perempuan tersebut tidak menerawang tubuhnya, tidak bisa diterawang, dan tidak juga membentuk tubuhnya. Karena dia pakai jilbab. Makanya, ahibati hafizakumullah ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimahullah, ketika mendefinisikan khimar, apa itu khimar? Khimaru mar'ah li'annahu yastur wajhaha. Yang dimaksud dengan khimar, bagi perempuan, adalah kain yang menutup wajahnya. Itu namanya khimar. Ya, jadi di sini ada istilah niqab, cadar. Khimar, yaitu kain yang menutup kepalanya. Dan bahkan menutup wajahnya. Itu namanya khimar. Ini ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna hijab. Tertahannya pandangan laki-laki kepada perempuan. Perempuan yang belum menopause dan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu namanya hijab. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nanti insya Allah kita akan membahas lagi tentang hijab. Karena waktu sudah habis, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk Ustadz kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Demikianlah ikhwatal Islam untuk kajian ilmiah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kini saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan bisa masuk dan bertanya. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya hamba Allah dari Sukabumi. Saya seorang wanita yang belum punya keturunan, sudah 13 tahun menikah. Qadar Allah. Pak Ustadz, apakah ada doa yang saya bisa baca agar bisa mempunyai keturunan? Dan apa saja amalan-amalan yang bisa saya lakukan agar Allah SWT mengabulkan doa saya? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawabannya bisa mengamalkan doa yang diamalkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu beliau berdoa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah jadikan aku sendirian, dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi ahli waris. Ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 89. Kemudian juga bisa berdoa sebagaimana yang dipakai oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sana pada saat itulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ya kepada Rabbnya dan mengucapkan doa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surat Ali Imran ayat 38. Kemudian juga selain berdoa bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir terutama istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Yang artinya, dan aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur. Niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak berdoa untuk minta anak, terutama di tempat-tempat mustajab atau di waktu-waktu mustajab. Dan salah satu tempat mustajab, dan ini sudah banyak yang mengamalkannya, yaitu berdoa di depan Ka'bah di Masjidil Haram agar diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga seluruh kaum muslimin yang belum dikaruniai anak, Allah Subhanahu wa taala berikan anak yang berkah untuknya. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabb kami, janganlah jadikan kami sendirian, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami keturunan yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Naam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Dan berikut kami bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum dari Ummu Uwais yang bertanya, Ustadz, kenapa suami yang soleh kebanyakan disuruh nikah lagi sama istri-istrinya untuk bisa berpoligami? Namun sebaliknya, suami yang kurang baik, istrinya begitu berat untuk mengizinkan suaminya berpoligami. Silakan Ustadz. Tidak, ini kaidah tidak muttaridah. Ini kaidah tidak mesti harus terjadi seperti itu. Kejadiannya ada kebalikannya. Intinya, ya kalau seandainya suaminya ingin berpoligami, poligami saja. Adapun menghadapi istri yang belum siap, maka rasakan. Ya, rasakan. Kalau seandainya ada orang berkata, ada barang, ada harga. Ingin beristri satu, ya begitu harganya. Ingin beristri dua, juga beda harganya. Ujiannya berbeda, kemudian permasalahannya juga berbeda, tingkat permasalahannya juga berbeda, macam-macam. Dan yang jelas juga, poligami adalah syariat Allah. Yang apabila dikerjakan dengan baik dan benar, maka lebih mendatangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Kalau seandainya satu istri saja mendatangkan sakinah, mawaddah, rahmah, semestinya 2, 3, 4 lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih rahmah.
Bukan malah sebaliknya. Kadang-kadang sebagian orang mengamalkan poligami ketika ditanya, oh gimana keluarganya? Jadi gimana? Maka pada saat itu berarti dia harus benar-benar melaksanakan poligami yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Jadi apa yang disebut dalam pertanyaan bukan kaedah yang muttaridah, kaedah yang selalu berjalan. Istri yang salehah mengizinkan bahkan mencarikan suaminya untuk berpoligami. Kemudian istri yang tidak salehah malah mengecam, mengancam, menjerat suaminya untuk tidak berpoligami. Tidak mesti juga. Ya, tidak mesti. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan dari Ummu Abdullah di Jawa Timur yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah kita menuruti kemauan suami untuk berhubungan badan dalam posisi kita pakai baju syar'i lengkap dengan khimar? Anak khawatir Ustadz karena dengar berita-berita bahwasan di luar sana banyak orang-orang yang berpenyakit, khususnya laki-laki, berkelainan seksual yang terangsang melihat wanita berpakaian syar'i. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. An-nasu ajnas. Manusia itu macam-macam. Ada yang diperbolehkan untuk telanjang bulat, maunya pakai hijab lengkap. La haula wala quwata illa billah. Yang jelas saya hanya bisa menjawab dengan ayat Al-Quran, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum an-nasyid. Artinya, istri-istri kalian adalah lahan bercocok tanam untuk kalian. Maka datangi lahan cocok tanam kalian sekehendak kalian. Ya. Maka asal hukumnya dia mubah. Mau dia pakai cadar lengkap, ya, ataupun dia tidak pakai sama sekali, asal hukumnya dia mubah. Ya. Adapun ketakutan dia bahwa ada laki-laki yang suka melihat kepada perempuan-perempuan yang bercadar, maka mudah-mudahan tidak termasuk di dalamnya, karena mungkin suami menginginkan sesuatu yang lain atau yang semisalnya. Ya. Yang jelas hukumnya mubah. Mau yang sulit, maka silahkan dipersulit. Mau yang mudah, silahkan dipermudah. Mau yang gaya biasa, silahkan gaya biasa. Mau yang gaya tasumbalit salto, silahkan. Itu hak masing-masing. Ya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Saya terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Dengan Bulan dari Makassar, Ustaz. Silakan pertanyaannya langsung. Begini Ustaz, bagaimana dengan halo? Ya, silakan Ibu langsung pertanyaannya. Bagaimana dengan wanita yang bercadar pada saat misalnya pada saat berhaji, niatnya kan dimulai misalnya langsung ke Mekah. Jadi ihramnya dari di atas pesawat. Ya. Ya, sementara hukum untuk bagi yang ihram untuk bercadar itu kan nggak boleh ya. Dilepas. Ya, bagaimana? Ya, bagaimana ini kayaknya agak ini ya Ustaz, kalau nggak tertutup. Ya. Bagaimana menjaga ini kalau selama Baik. ihram? Ya, Baik. haji kayaknya agak lama juga waktunya. Baik, terima kasih. Ihram selama haji ya. Iya, terima kasih Ibu atas Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul muhrimatu al-mar'atul muhrimatu an-niqab wal quffazain. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang muhrimah tidak boleh dia memakai cadar dan dua kaos tangan.
Karena itu adalah hukum syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana wanita yang langsung dari Jakarta atau dari Indonesia, dia mengambil miqatnya di atas pesawat atau di pesawat, ya, tidak turun ke daratan. Seperti misalkan dari Indonesia langsung ke Mekah, karena mungkin mendapatkan kloter terakhir. Maka dia otomatis ihramnya di pesawat sejajar dengan yalamlam, misalkan. Maka bagaimana caranya? Maka saya nasihatkan, dari mulai rumah dia tetap pakai cadar. Dari mulai rumah dia pakai cadar, sampai nanti pas bersejajar dengan miqat, baru dia berihram. Berihram itu dia meniatkan di dalam hati untuk berhaji atau berumrah. Baru setelah itu dia lepas cadarnya. Nah, melepas cadar pun, ya, boleh juga dia masih menutup wajah. Yang paling utama adalah dia tidak mengikat kain di atas wajahnya. Adapun kain tersebut, ya, dari atas ke bawah, maka ini berarti bukan mengikat. Ya, ini berarti bukan mengikat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau dia pakai cadar pas sedang ihram, dia kan harus buka cadarnya. Kalau seandainya yang dilarang adalah mengikat kain di atas wajahnya. Adapun meletakkan kain dari atas kepala menutupi wajah tanpa diikat, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini diperbolehkan. Jadi durasi ibu membuka cadar tidak lama, karena yang wajib dikerjakan adalah dari mulai di atas, dia mulai berihram sejajar dengan yalamlam. Itu pun juga masih bisa menutup. Kemudian ada jilbab yang dipakai oleh para perempuan yang bercadar, dan jilbabnya itu mempunyai tingkatan. Sehingga kalau dia buka cadarnya, tingkatan pertama dia tarik ke depan. Sehingga wajahnya tetap tertutup dengan kain, tapi tidak mengikat pada wajahnya. Nah, memang bagi perempuan yang biasa bercadar, sangat risih sekali apabila membuka cadarnya. Maka cara seperti itu bisa dia lakukan. Cara seperti itu bisa dilakukan. Ini saya beri contoh, ini gambarnya. Ya. Mohon di zoom. Ini gambarnya. Jadi perempuan tidak bercadar tetapi dia tertutup wajahnya. Perempuan tidak bercadar tetapi tertutup wajahnya. Nah, ini boleh dilakukan bagi perempuan yang berihram. Dia tidak bercadar tetapi tertutup wajahnya. Nah,